niat wudu untuk sholat id, padahal dia di Muharram. Kemudian niat wudu untuk tawaf, nawaitul wudu alit tawafi, padahal dianya di mana? Di Syam. Menurut pendapat ulama yang kuat, yang asah, itu ini hukumnya hukum sah. Nah sekarang timbul pertanyaan, Beb, kok bisa sah? Ini ajib nih. Ini ta'lilnya datang dari Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Tawaf, tawaf bergantung sama wudu apa kagak? Bergantung. Karena syarat sahnya tawaf salah satunya suci, harus ada wudu. Sholat id bergantung sama wudu kagak? Bergantung. Sholat id kagak pakai wudu sah apa kagak? Nggak sah. Kecuali khutbah id ya. Khutbah id wudu itu sunnah, bukan syarat sah di khutbah id. Nah tapi sholat id harus pakai wudu. Harus sama seperti sholat yang lain. Nah kita niat untuk tawaf, niat wudu untuk tawaf, niat wudu untuk sholat id. Itu kan berarti sama aja niat untuk raful hadas. Kenapa? Karena yang namanya tawaf nggak sah kecuali kalau raful hadas. Yang namanya sholat id nggak sah kecuali kalau raful hadas. Otomatis ketika niat untuk tawaf, niat wudu untuk tawaf, niat wudu untuk sholat id, otomatis mengandung niat raful hadas. Kata Ibnu Hajar. Makanya sah. Walaupun tawafnya nggak bisa dilakuin, dia di Syam. Walaupun sholat idnya nggak bisa dilakuin, dia di Muharram. Tapi niat wudu untuk sholat id saja itu udah mengandung niat raful hadas, kata Ibnu Hajar. Makanya di situ wudunya tetap sah dalam kasus tadi. Jelas apa kagak? Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaratul rabi', syarat yang keempat dari syarat-syarat niat. Asyaratul rabi'. Ada munafi, nah masih ada munafi. Ada munafi. Munafi yang ketiga apa? Nah sekarang munafi yang ketiga. Syarat absahannya niat, syarat keabsahan niat, tidak ada munafi, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan niat, yang menafikan niat tersebut. Maka munafi ada empat. Munafi ada empat. Riddah, niatul qata', adamul qudrah alal manwi, wa taraddud wa adamul jazmi. Kita sekarang sampai ke munafi yang ketiga. Salisan, munafi yang ketiga, adamul qudrah alal manwi. Ya. Ketidakmampuan untuk melaksanakan apa yang diniatkan. Adamul qudrah alal manwi, ketidakmampuan untuk melaksanakan apa yang diniatkan. Minal munafi, termasuk bentuk munafi yang menafikan daripada niat sehingga niatnya jadi nggak sah. Adamul qudrah alal manwi, tidak mampunya dia untuk melaksanakan apa yang dia niatkan. Tidak mampunya dari segi apa? Apa dari segi fisik aja? Atau dari segi apa? Imma aklan, baik secara akal. Wa imma syara'an, baik secara syara'. Ketidakmampuannya karena secara faktor syariat. Menurut syariat itu kagak sah. Wa imma adatan, atau secara adah, secara adah. Ya. Contoh hal yang ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan secara akal. Apa? Faminal awal, termasuk contoh yang pertama. Adamul qudrah alal manwi aklan. Awal itu maksudnya adamul qudrah alal manwi aklan. Itu pertama. Nawa biwudu'ihi an yusalliya salatan wa an la yusalliyaha. Lam yasihha litanaqudihi. Ya. Dia nawa biwudu'ihi. Nawa biwudu'ihi, niat dengan wudunya. Apa yang dia niatkan? Maf'ulnya an yusalliya salatan, untuk salat, sebuah salat, wa an la yusalliyaha, dan untuk tidak salat. Jadi saya niat salat dan tidak salat. Bahasa niatnya begitu tuh. Niat wudu, nawaitul wudu'a, bukan li rafil hadathi, bukan lis-shalah au li adamis shalah. Lis-shalah au li adamis shalah. Ini bahasa niatnya begitu, nih gambaran fuqaha, walaupun gak ada kalian yang ngelakuin begini. Kalau ada error ini berarti. Ya, andai kata ada yang ngelakuin begini hukumnya, maka dijelaskan. Saya niat wudu untuk sholat dan untuk tidak sholat. Sholat sama tidak sholat bertentangan apa kagak? Bertentangan. Nggak bisa sholat sama nggak sholat digabungin sekaligus, nggak bisa. Itu namanya naqiyudain. Naqiyudain, dua hal yang la ijtami'an, yang nggak mungkin berkumpul jadi satu.
Nggak mungkin tuh kumpul. Secara akal, sholat dan tidak sholat tidak mungkin terkumpul dalam satu waktu sekaligus. Nggak mungkin. Itu namanya naqidain dalam ilmu mantiq. Naqidan la yajtami'an. Wala yartafi'an, dan nggak mungkin juga dua-duanya nggak ada. Pasti ada salah satu. Maka nggak bisa kalau diniatin sekaligus dua-duanya. Saya niat wudu untuk sholat dan tidak sholat. Ini niatnya bukan, redaksinya bukan lirafil hadas, bukan. Kan kita kalau wudu bisa satu, nawaitul wudu alis sholah, itu sah hukumnya dalam bab niat, dalam bab wudu dijelaskan. Tapi kalau dia niatnya nggak begitu, niatnya nawaitul wudu alis sholati wala alis sholah. Niat wudu untuk sholat dan tidak sholat. Sholat dan tidak sholat. Bisa nggak tergambarkan sholat dan tidak sholat berkumpul jadi satu? Nggak bisa dalam satu waktu, nggak mungkin. Itu namanya naqidain. Nah, kumpulnya dua naqidain ini mustahil untuk dilakukan. Maka karena tidak ada mungkin kemampuan untuk melaksanakan apa yang diniatkan, maka niatnya jadi kagak sah. Karena ada qudrah alal manwi. Nggak mungkin dimampu melaksanakan apa yang diniatkan. Aklan, secara akal. Karena dua naqidain, dua hal yang bertentangan, dua hal yang naqid, ya, itu nggak mungkin bisa bertemu. Li tanakudihi, karena ada tanakut antara keduanya, ada pertentangan. Naqid sama dhid beda ya. Naqid sama dhid beda. Syukur di ilmu mantiq ada naqid, ada dhid. Kalau naqid itu la yajtami'an wa la yartafi'an. Jadi dia nggak mungkin bisa kumpul, tapi nggak mungkin nggak ada dua-duanya. Pasti ada dua-duanya. Contoh apa? Berdiri, nggak berdiri. Berdiri, nggak berdiri. Itu nggak mungkin kumpul dalam satu waktu. Orang dia berdiri tapi dia nggak berdiri. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Tapi nggak mungkin juga nggak ada dua-duanya. Jadi kalau nggak berdiri, ya berdiri. Kalau misalkan berdiri, ya berarti dia nggak mungkin nggak berdiri. Kalau dia nggak berdiri, berarti dia, kalau misalkan dia tidak berdiri, ya berarti nggak berdiri. Bisa jadi tidur, bisa jadi duduk, bisa jadi tengkurap, bisa jadi jongkok. Pokoknya salah satu dari keduanya harus ada. Kalau nggak berdiri, nggak berdiri. Itu disebut naqidan dalam ilmu mantiq, dalam ilmu logika. Ya, naqidan. Hal yang la yajtami'an wala yartafi'an. Yang nggak mungkin kumpul dua-duanya, tapi nggak mungkin juga terjadi dua-duanya. Naqidan itu. Ada lagi dalam ilmu mantiq yang disebut diddan. Diddan. Dua hal yang did. Lawan kata. Did itu lawan kata. Berdiri lawan katanya apa? Duduk. Berdiri lawan katanya duduk. Kalau tadi berdiri tidak berdiri. Kalau naqidan. Kalau ini berdiri lawan katanya duduk. Maka kalau diddan la yajtami'an, nggak mungkin orang bisa ngelakuin dua-duanya sekaligus. Diddan nggak mungkin. Tapi bisa saja dua-duanya nggak ada. Orang nggak berdiri, nggak duduk, bisa nggak yang lain? Bisa. Tengkurap, tiduran, jongkok, itu namanya lawan kata. Kalau lawan kata bisa saja dua-duanya tidak terjadi. Karena orang nggak berdiri, nggak duduk, bisa saja yang lain. Berdiri lawan katanya duduk, itu lawan kata. Kalau naqidan lebih luas dari lawan kata. Kalau nggak berdiri, kalau berdiri atau tidak berdiri. Berdiri atau tidak berdiri. Salah satunya pasti terjadi. Dan nggak mungkin dua-duanya kumpul. Jadi kalau naqidan, Buya Zaki, fadhal di atas Buya Zaki. Di atas, fadhal Buya Zaki. Ahlan wa sahlan. Kalau naqidan, ya dua-duanya nggak mungkin nggak ada, dan dua-duanya nggak mungkin kumpul. Salah satu pasti terjadi. Tapi kalau diddan kumpul nggak mungkin. Diddan la yajtami'an. Dua hal yang lawan kata itu nggak mungkin bisa kumpul. Nggak mungkin orang berdiri dan duduk sekaligus dalam satu waktu. Tapi waqad yartafi'an. Tapi bisa saja dua-duanya nggak ada. Yang terjadi hal lain berarti kalau dua-duanya nggak ada. Jelas ya? Nah ini kembali ke pembahasan kita. Adamul qudrah alal manwi. Ketidakmampuan untuk melakukan apa yang diniatkan. Adamul qudrah alal manwi. Aklan, secara aklan. Niat wudu untuk sholat dan tidak sholat. Itu kan berarti dia nggak akan mampu melaksanakan apa yang diniatkan. Maka niat wudunya tidak sah. Li tanakudihi, karena terjadi tanakut di situ. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita tentang al-qawaidul fiqhiyah. Sebelum saya lanjutkan, kemarin ada PR dari Buya Zaki Umar. Buya Zaki akan kalau apa namanya, syarat daripada niat itu salah satunya Islamun nawi. Yang niat itu harus muslim.
Maka kalau niat ibadah dari seorang non muslim gak sah. Sedangkan mandikan jenazah menurut arba' madzhab itu nggak wajib niat. Mandikan jenazah menurut arba' madzhab nggak wajib niat yang memandikannya. Nah, pertanyaannya, apakah sah mandikan jenazah muslim orang kafir yang mandiin? Sah apa kagak? Nah, saya dapat dari Bushrul Karim Kiai, ada wa aqallul ghusli lil mayyit ta'mimu badanihi kullihi kal hayy walau min kafirin. Walaupun yang mandiin orang kafir, sah. Jadi ada jenazah, nggak ada orang muslim, tahu-tahu dimandiin sama orang kafir. Habis itu baru orang muslim datang nyolatin, sah mandiinnya. Karena mandiin jenazah nggak butuh niat. Yang penting rata airnya. Itu al-ibrah bidzalik. Maka fuqaha di sini di Bushrul Karim, walau min kafirin, walaupun yang mandiin orang kafir, walau ghairu mumayyiz. Walaupun yang mandiin ghairu mumayyiz. Yang penting ta'mimul badani bil ma'. Batas minimalnya meratakan air dengan 6. Baik, kita lanjutkan pembahasannya tadi adamul qudrah bil manwi. Salah satu syarat daripada salah satu bentuk munafi daripada niat adalah adamul qudrah bil manwi, alal manwi. Tadi udah kita jelaskan, baik secara aklan atau syar'an atau adatan. Nah, contoh adamul qudrah alal manwi aklan tadi udah kita bahas. Niatnya niat wudu. Redaksi niatnya niat untuk sholat dan tidak sholat. Itu kagak sah niatnya. Kenapa? Litanakudihi. Karena bertentangan. Nggak mungkin dia melakukan sebuah hal yang tanakud. Wa minatsani, kemudian bentuk yang kedua. Bentuk adamul qudrah bil manwi syar'an. Ya, bentuk adamul qudrah bil manwi syar'an. Dia nggak mungkin bisa melaksanakan apa yang diniatkan secara syarak. Contohnya apa? Nawabihi ay bil wudu. Itu dhamirnya kembali ke wudu. Nawabihi, niat dengan wudunya as-salata, salat fi makanin najisin, di tempat yang najis. Jadi langsung tuh begitu niat nawaitu al-wudu'a lis-salati fi makanin najisin. Wudunya niatnya begitu tuh. Nawaitul wudu'a lis-salati fi makanin najisin. Nah, itu qala fi syarhil muhadzab anil bahr. Ya, Imam An-Nawawi berkata di Syarhul Muhadzab dari Baharnya Rawyani, beliau ngambil yan bagi an la yasih, yang seperti ini udah siyokianya kagak sah. Karena dia niat untuk ngelakuin sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan secara syariat. Sholat di tempat najis secara syar'an sah apa kagak? Secara aklan bisa aja, secara adatan bisa aja kalau di masalah situ. Tapi kan secara syar'an nggak mungkin terjadi. Adamul qudrah alal manwi, nggak mungkin dia melakukan yang manwinya secara syar'an. Niatnya langsung begitu. Nawaitul wudu'a lis-sholati fi makanin najisin. Itu niatnya aja kagak sah. Kenapa? Karena tadi adamul qudrah alal manwi syar'an, secara syariat. Wa minas salisi, dan bentuk yang ketiga yaitu adamul qudrah alal manwi adatan. Yang ketiga ini adatan berarti. Apa gambarannya? Nawabihi ay nawabil wudu. Dia meniatkan bihi ay bil wudu. Coba hati-hati ini kalau domirnya nggak ketahuan ini nanti bingung ini. Nawabihi ay bil wudu. Dia niat dengan wudunya. Ini kasusnya masih wudu nih. Apa yang dia niatkan dengan wudunya? Salatul idi. Niat buat wudunya untuk salatul id. Tapi wahwa fi awali sana. Tapi posisi dia bukan satu Syawal. Bukan 10 Dzulhijjah, dia di Muharram. Nawaitul wudu'a li sholatil idi. Padahal dianya di Muharram. Awit tawafa, atau dia niat wudu untuk tawaf. Ini bukan niat tawaf ya. Nawabihi ay bil wudu'i. Untuk apa? At-tawafa, untuk tawaf. Nawaitul wudu'a li tawafi. Tapi wahwa bisyam, dianya lagi di Syam, di Suriah. Anak saya niat wudu untuk tawaf, padahal dianya lagi di Syam. Maka bagaimana? Kalau masalah yang seperti ini, fa fi sihhatihi khilafun. Keabsahannya diperdebatkan di antara ulama. Ada khilaf antara ulama tentang keabsahan niat wudu yang seperti ini. Hakahu fil awal ar-Rayani. Ya ada pendapat yang mengatakan sah fil awal dalam kasus yang pertama. Pertama berarti kasus sholat id. Hakahu fil awal
Ya keabsahannya di dalam kasus yang pertama, dalam kasus sholat id itu Ar-Royani diriwayatkan oleh Imam Royani. Imam Royani meriwayatkan pendapat bahwasanya dalam kasus sholat id niat seperti itu sah. Ya, ini bukan niat sholatnya ya, kalau sholatnya udah jelas kagak sah. Niat sholat id dianya di Muharram udah kagak nyambung dah. Karena sholat id punya waktu, kalau di luar waktunya udah kagak sah sholat id. Nah, nggak nyambung niatnya saudara. Nah, tapi di sini niatnya niat wudhu untuk sholat id. Niat wudhu untuk sholat id orangnya di Muharram. Wudhunya sah apa kagak? Itu yang jadi pertanyaan. Niat wudhunya sah apa kagak? Nah, ada khilaf. Hakahu fil awal ar-Rayani. Ada ulama yang meriwayatkan keabsahannya fil awal dalam kasus yang pertama. Yaitu kasus sholat id di awal di sana. Siapa yang meriwayatkan? Al-Imam Royani. Menurut Imam Royani itu sah yang seperti itu. Nanti akan dijelaskan ilatnya. Ibnu Hajar nyebutin ilatnya nanti. Wa fi tsani, dan dalam kasus yang kedua, apa kasus yang kedua? At-tawaf wa huwa bisyam. Niat wudu untuk tawaf. Niat wudunya sah apa kagak tuh? Padahal dia lagi di Syam. Nah, haka sihatahu fi tsani, dalam kasus yang kedua, ba'dul musannifin. Nah, sebagian ulama, sebagian musannifin. Ini yang ngomong begini Al-Imam Suyuti dalam Asybah Nadhair. Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, lakinnil asah, akan tapi pendapat yang asah, as-sihhatu, sah. Kama jazama bihi fit tahqiq, sebagaimana Al-Imam Nawawi memantapkan pendapat tersebut di tahqiq. Wa hakahu fi syarhil muhadzab, dan beriwayatkan oleh beliau dalam syarah muhadzab anil bahar, dari baharnya Royani. Wa aqarrahu, dan pendapat itu ditetapkan oleh Imam Nawawi. Jadi pendapat yang mu'tamad mengatakan dua gambaran tadi hukum wudunya apa? Sah. Dia niat wudu untuk sholat id, padahal dia di Muharram. Kemudian niat wudu untuk tawaf, nawaitul wudu'a lit tawafi, padahal dianya di mana? Di Syam. Menurut pendapat ulama yang kuat, yang asah, itu ini hukumnya hukum sah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Beb, kok bisa sah? Kok bisa sah dalam kasus ini? Syuf, lihat ta'liknya di bawah. Qala fit tuhfah. Ada apa enggak tuh dicetakan itu tuh? Ada enggak di ta'liknya? Ada. Qala fit tuhfah, li'anna niyata ma yatawaqqafu alaihi wa in lam yumkinhu fi'luhu mutadamminatun li niyati raf'il hadas. Ini ajib nih. Ini ta'lilnya datang dari Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Li'anna niyata ma yatawaqqafu alaihi wa in lam yumkinhu fi'luhu mutadamminatun li niyati raf'il hadas. Saya terjemahin dulu secara harfiah, baru nanti saya jelaskan. Kenapa sah? Li'anna niyata, karena niat ma yatawaqqafu alaihi, dia meniatkan sesuatu yang bergantung kepada wudu. Niyata ma yatawaqqafu alaihi, meniatkan sesuatu yang yatawaqqafu, bergantung alaihi ala wudu, kepada wudu. Wa in lam yumkinhu fi'luhu, walaupun dia nggak mungkin dilakukan. Tapi dia memang sesuatu yang bergantung sama wudu, walaupun nggak mungkin dilakukan. Maka mutadhamminatun, niat tersebut sudah mutadhamminatun, sudah mencakup liniyati raf'il hadas, mencakup niat raf'ul hadas. Ya. Tawaf bergantung sama wudu apa kagak? Bergantung. Karena syarat sahnya tawaf salah satunya suci, harus ada wudu. Salat id bergantung sama wudu kagak? Bergantung. Salat id kagak pakai wudu sah apa kagak? Enggak sah. Kecuali khutbah id ya, khutbah id wudu itu sunnah, bukan syarat sah di khutbah id. Di khutbah id beda sama khutbah Jumat. Khutbah id toharoh hukumnya sunnah. Andai kata ada orang khutbah id tanpa wudu, nah, tetap khutbahnya dianggap dapat kesunahan khutbah. Hanya saja nggak sempurna dia khutbahnya, tapi tetap dapat kesunahan khutbah. Dan khutbah idnya sendiri bukan syarat sahnya sholat id. Sholat id juga pakai khutbah id pun sah. Nah tapi sholat id harus pakai wudu. Harus sama seperti sholat yang lain. Nah, kita niat untuk tawaf. Niat wudu untuk tawaf. Niat wudu untuk sholat id. Itu kan berarti sama aja niat untuk raf'ul hadas. Kenapa? Karena yang namanya tawaf nggak sah kecuali kalau raf'ul hadas. Yang namanya sholat id nggak sah kecuali kalau raf'ul hadas. Otomatis ketika niat untuk tawaf, niat wudu untuk tawaf, niat wudu untuk sholat id, otomatis mengandung niat raf'ul hadas. Kata Ibnu Hajar. Makanya sah. Walaupun tawafnya nggak bisa dilakuin, dia di Syam. Walaupun sholat idnya nggak bisa dilakuin, dia di Muharram.
Tapi niat wudhu untuk sholat id saja itu udah mengandung niat raful hadas kata Ibnu Hajar. Makanya di situ wudhunya tetap sah dalam kasus tadi. Jelas apa kagak? Jelas ya? Nah, la ilaha illallah. Jadi itu yang ketiga. Nah, yang ketiga, niat wudhu untuk sholat id dalam keadaan di bulan Muharram atau niat tawaf dia dalam keadaan di Syam. Mu'tamad kata Imam Suyuti itu sah. Dan itu dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam tahqiq dan dalam Syarhul Muhadzab Majmu' diambil dari baharnya Royani wa aqarrahu, dan itu ditetapkan oleh Imam Nawawi. Itu mu'tamad udah kalau begitu tuh. Sah katanya niat yang seperti itu sah. Jelas ya? Nah. Wa minal furu'i, dan termasuk furu' daripada ini nih. Ya, adamul qudrah 'alal manwi, termasuk furu' kaidah ini bahwasanya kalau niat tapi ada unsur adamul qudrah 'alal manwinya maka niatnya kagak sah. Termasuk furu' masalah ini apa? Nawal abdu awiz zaujatu awil jundiyu. Ya, niatnya seorang hamba sahaya, awiz zaujatu atau istri, awil jundiyu atau seorang tentara jundi. Kalau dia niat masafat al-qasri untuk melakukan perjalanan sejauh masafah qasar. Tapi wahum ma'a maliki amrihim, tapi mereka jalannya bersama maliki amrihim, orang yang memiliki wewenang urusan mereka. Nah, istri yang megang wewenang urusannya siapa? Suami. Kalau suaminya gak izinin jalan ya gak jalan dia. Nah, begitu pula budak hamba saya yang memegang urusannya siapa? Sayyid, tuannya. Kalau tuannya nggak ngizinin jalan tuh budak nggak bisa jalan, nggak boleh jalan. Begitu pula jundi, tentara yang ngatur urusan dia siapa? Komandannya. Nah, kalau komandan bilang nggak bisa jalan. Wala ya'rifuna maqsadahu, ini mereka nih bertiga niatnya masafah qasar. Mereka bertiga niatnya masafah qasar, tapi jalannya sama yang megang urusan mereka, yang megang wewenang. Tapi mereka dalam keadaan wala ya'rifuna maqsadahu, mereka nggak tahu arah tujuan perjalanan tuannya itu kemana. Arah perjalanan yang megang wewenangnya kemana. Dia belum bisa mastiin tuh yang megang wewenang dia jalannya masafah qasar apa kagak. Maka dalam kasus ini lam yaksuril abdu, yang hamba sahaya dia nggak bisa qasar. Wala zaujatu, begitu pula yang istri kagak bisa qasar. Kenapa? Li'annahuma la yaqdirani ala dzalik, karena keduanya nggak bisa menjalankan perjalanan masafah qasar karena ada mulqutur al-manwi, walaupun dia udah niat jalan masafah qasar. Tapi kalau tahu-tahu lakinya nggak ngizinin, nah kalau tahu-tahu tuannya nggak ngizinin, bisa nggak dia ngejalanin? Nggak bisa. Kalau dia nggak ngejalanin, maka apakah bisa dia qasar? Nggak bisa. Kalau nggak bisa jalan ke masafah qasar, maka niat qasarnya nggak dianggap. Maka di situ ada mulqutur alal manwi menyebabkan niatnya tidak sah. Jelas ya? Tapi ini ada yang menarik. Idhuma tahta gahri sayyidi wa zawj. Karena keduanya itu yaitu abdu dan az-zawjah itu tahta qahri sayyidi wa zawj, di bawah wewenang as-sayyid tuannya wa zawji dan suaminya. Bikhilafil jundi, beda hanya jundi. Nah, kalau jundi walaupun dia nggak tahu nih rombongan tujuannya mau qasar apa kagak, tapi dia udah ada tujuan untuk sampai ke masafah qasar. Dia tetap boleh qasar. Kenapa? Li'annahu laisa tahta yadil amir wa qahrihi, karena dia nggak ada di bawah wewenang tekanan tuannya. Kok bisa, Beb? Padahal yang namanya pasukan itu di bawah wewenang komandan. Komandan yang ngasih jalan gak jalan, dia nggak bisa dia. Bagaimana? Nah, kita buka ternyata di Mughnil Muhtaj itu ada tafsil. Di Mughnil Muhtaj bisyarhil minhaj itu ada tafsil. Jundi itu ada yang dua. Ada yang muthbat fid diwan, ada yang ghairu muthbat fid diwan. Yang muthbat fid diwan itu yang dapat gaji dari negara. Dapat gaji dari negara berarti terikat nggak sama tugas? Terikat. Dia terikat sama tugas. Ada yang ghairu muthbat fid diwan, ada yang nggak dapat gaji dari negara. Dia nggak terikat tugas, relawan, sukarelawan. Sukarelawan dia nggak ada di bawah tekanan komandan. Dia mau jalan, mau lanjut boleh, dia nggak mau lanjut boleh, sukarelawan. Nah, yang digambaran di kitab tadi itu kalau jundinya sukarelawan. Nah, dikasih catatan tuh. Kalau jundinya sukarelawan. Kalau jundinya sukarelawan, ya, ini rombongan mau jalan kemana nih? Kalau saya sih udah niat sampai ke masafah qasar ya, saya mau ke Bandung. Saya nggak tahu nih rombongan sampai ke Bandung apa kagak.
maka niat kosornya tetap sah. Karena andai kata rombongan nggak ke Bandung, dia tetap bisa ke Bandung. Karena dia sukarelawan, jundi yang sukarelawan. Ghairu mutsbat fit diwan. Tapi kalau jundinya yang mutsbat fit diwan, yang dapat gaji dari negara, terikat sama komando, terikat sama aturan atasan, dia nggak boleh jalan kecuali dengan izin atasannya. Kalau dia mau jalan nih, saya mau ke Bandung, udah niat untuk perjalanan masafa qashar. Dia mau jalan bareng-bareng rombongan, tapi dia nggak tahu komandannya mau kemana nih, dan dia nggak tahu diizinin apa enggak sama komandannya. Maka yang seperti itu niat qasharnya belum sah. Kenapa? Karena kemungkinan dia belum bisa menjalankan apa yang niatkan. Adamul qudrah alal manwi. Jelas ya? Jadi tafsirnya seperti itu. Ini di Mughnil Muhtaj, ya falau nawau masafatul qashar, ya dalam kasus tadi qasharal jundi, itu ibarat minhaj tuh, ibarat minhajnya. Ai jundi yang bagaimana? Ghairul mutsbati fid diwan. Yang enggak dapat gaji dari negara, yang enggak masuk, yang enggak resmi. Dia sukarelawan. Dunahuma, beda dengan keduanya, abad dan zaujah, enggak bisa. Nah, ammal mutsbatu fid diwan, adapun jundi, tentara yang mutsbat fid diwan, yang dapat gaji dari negara, yang memang bukan sekedar sukarelawan, tapi memang dia terikat komando. Maka apa? Fahuwa mithluhuma, maka dihukumnya sama seperti abad dan zaujah dalam kasus tadi. Sama. Kenapa? Li'annahu makhurun wa tahta yadil amir. Karena dia dipaksa. Dia harus ikut komando wa tahta yadil amir, dan dia di bawah wewenang pimpinannya, komandannya. Sama. Wa mithluhu al-jaish, sama seperti jaish. Idz law qila bi annahu laysa tahta khiril amir kal ahad al-'udhum al-fasad. Nah, kalau dikatakan jaish itu enggak di bawah wewenang komandan, wah bisa bahaya. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, bisa kacau, kerusakan di mana-mana urusannya. Jelas atau tidak? Jadi inti masalahnya, kenapa niat qasharnya enggak sah? Li'adamil qudrah alal manwi. Karena dia enggak mampu menjalankan apa yang dia niatkan. Walaupun dia udah niat mau jalan qashar. Tapi diri dia bukan di dalam wewenang, dia enggak megang wewenang terhadap dirinya. Kemungkinan besar dia nggak bisa jalan ke masafa qashar kecuali kalau dapat izin atau bareng-bareng jalan ke sono. Maka nggak sah niat qasharnya, tetap harus mutim walaupun dia niat perjalanan jauh. Jelas atau tidak? Paham teman? Baik. Kemudian selanjutnya, rabi'an at-taraddudu wa adamul jazmi. Munafi yang keempat adalah taraddud wa adamul jazmi, maju mundur kagak mantep. Masih baju mundur, taraddud, ragu-ragu, baju mundur, wa adamul jazmi, tidak ada pemantapan niat. Itu salah satu munafi niyah yang menyebabkan niat gagal sah. Yunafil niyah. Mimma yunafil niyata, termasuk yang menafikan niat, at-taraddudu, taraddud, maju mundur, wa adamul jazmi, dan tidak memantapkan niat. Bisyarat, dengan syarat an la yastanidat taraddudu ila aslin au zahirin. Wa illa fa innahu la yadur. Ya, dengan syarat taraddudnya itu, maju mundurnya itu la yastanid, tidak bersandar ila aslin, kepada asal usul. Nanti akan kita jelaskan. Au zahirin, atau kepada zahir. Kalau dia bersandar kepada asal usul atau zahir, fa innahu la illa, kalau dia enggak bersandar kepada asal usul dan zahir, lala. Wa illa, kalau dia bersandar kepada asal usul zahir, wa illa tuh kalau dia bersandar kepada asal-usul zahir, wa illa ay wa in istanada taraddudu ila aslin aw zahirin, ay wa in istanada taraddudu ila aslin aw zahirin, maka fa innahu la yadur, maka dia tidak yadur, maka dia tidak mempengaruhi keabsahan niat, tetap sah niatnya. Coba perhatikan baik-baik. Di antara syarat niat adamul munafi. Di antara bentuk munafi itu taraddud, niatnya maju mundur. Contohnya apa? Wudu. Wudu ya, wudu. Ente wudu, ente ragu. Ini udah batal apa belum? Berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum batal, adamul hadas. Yakin wudu, udah wudu, tapi syak fil hadas. Ragu, udah batal apa belum ya? Syak fil hadas. Ragu, udah batal apa belum ya? Ragu-ragu tuh. Maka berarti hukum asalnya apa belum? Belum batal. Selama ragu udah batal apa belum, yakin udah wudu, ragu batal belum, berarti belum batal. Nah kemudian diniat, udah deh saya tetap wudu dah. Saya niat kalau emang ada hadas, ya udah. Berarti ini wudunya buat raful hadas. Kalau emang ternyata nggak ada hadas,
Ya berarti wudunya bukan untuk raful hadas, berarti wudunya untuk tajdid doang. Tuh berarti niatnya namanya tarodud tuh. Ada muljazmi, niatnya maju mundur, kayak kalau. Nah dalam kasus seperti itu, andai kata kalau nggak terbukti batal apa enggak sih, udah lanjut aja. Andai kata tahu-tahu terbukti ternyata dia udah hadas. Berapa saat kemudian terbukti. Ada teman yang cerita, lu kan tadi kentut samping gua. Terbukti berarti emang ada hadas dia. Kalau tahu-tahu terbukti ada hadas, wudunya yang tadi dalam keadaan ragu sah apa kagak? Nggak sah, harus ngulangin wudu dia. Jelas ya? Jadi saya ulangin lagi sedikit. Nah, ini ngaji fikih siang-siang emang agak ngebul kepala dikit. Saya ulangin lagi dikit. Ya, salah satu syarat sahnya niat adamul munafi. Salah satu bentuk munafi adalah taraddud wa adamul jazmi. Salah satu bentuk munafi itu keraguan-raguan, maju mundur. Nah, contoh tadi ragu udah batal apa belum ya? Dia yakin sebelumnya udah wudu, tapi ragu anda udah batal apa belum? Berarti hukumnya apa? Belum batal. Kalau tahu dia tetap udah lama udah deh aneh wudu aja deh. Ragu aneh. Udah wudu aja deh. Wudunya dia niatnya begini. Kalau emang aneh tadi udah batal, maka berarti wudunya untuk raf'ul hadas. Tapi kalau memang aneh belum batal, berarti wudunya untuk tajdid. Taradud apa kagak tuh? Taradud. Selesai dia wudu, tahu-tahu tabayan menjadi jelas. Ada yang ngabarin, lu tadi kentut. Lu tadi kentut, gue denger sendiri lu kentut jelas. Suaranya pakai ada nadanya lagi saudara. Lu kentut tadi. Berarti jelaskan, oh ternyata ada batal tuh. Berarti wudunya wajib apa kagak dia? Sedangkan wudu yang udah dia lakuin dalam keadaan ragu-ragu. Sah apa enggak wudunya? Niatnya enggak sah. Kenapa? Karena ada munafi. Munafinya apa? Taraddud dan adamul jazmi. Jelas? Beda halnya kalau dia mustanid ilal asal. Nah, ini yang perlu dipahami. Beda halnya taraddud atau adamul jazminya mustanid ilal asal, bersandar kepada asal. Contoh, ya, contoh dalam kasus ragu-ragu tadi tuh. Tapi sekarang ragu-ragunya lain. Ragu-ragu udah wudu apa belum ya? Saya yakin baru bangun tidur tadi, atau saya yakin tadi kencing. Cuman sekarang saya ragu. Udah bangun tidur, udah wudu apa belum ya habis kencing tadi ya. Berarti kan sekarang wudunya, ragunya udah wudu atau belum. Hukumnya apa berarti? Belum wudu. Karena al yakin la yuzalu. Dia yakin hadas. Ragunya udah bersuci apa belum? Nah kemudian udah deh. Anda wudu aja deh. Kalau emang belum wudu, ya berarti ini buat raful hadas. Kalau emang Anda udah wudu, ya berarti ini buat tajdid. Nah, tahu-tahu terbukti, oh iya benar, ternyata dia belum wudu, terbukti, ternyata belum wudu. Mungkin karena tempat wudunya ada CCTV, dia ngecek habis itu, iya Anda belum wudu tadi keluar kamar mandi. Terbukti di kemudian hari belum ada kemudian beberapa saat kemudian dia belum wudu. Maka yang tadi wudunya sah apa kagak? Sah. Apa yang membedakan pertama sama kedua? Karena yang kedua dia mustanid ila asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum wudu. Hukum asalnya dia ada hadas. Maka niat raf'ul hadasnya sah walaupun ragu-ragu. Karena dia mustanid ila asal. Asalnya dia memang ada hadas. Dia ragu udah wudu apa belum. Maka mustanid ilal asal wudunya tetap sah. Walaupun dia taraddud. Taraddudnya mustanid ilal asal. Beda tadi. Kalau tadi hukum asalnya dia nggak ada hadas. Terus ragu ada hadas apa enggak? Wudu. Kalau enggak raf'ul hadas itu tajdid. Dia nggak mustanid ilal asal. Bahkan bertentangan dengan asal, tahu-tahu terbukti dia ada hadas, maka nggak sah karena nggak mustanid ilal asal, nggak bersandar kepada asal. Tapi kalau bersandar kepada hukum asal toharoh, maka di situ wudunya menjadi niatnya menjadi sah. Jelas ya? Itu maksudnya. Jadi at-taraddud dan adamul jazmi itu menyebabkan niat tidak sah kalau tidak bersandar kepada asal. Hukum asal kayak tadi. Hukum asalnya dia memang ada hadas. Ragunya wudu atau belum. Nah, karena hukum asalnya ada hadas, berarti raf'ul hadas dia. Kembali ke hukum asal. Kalau bersandar kepada hukum asal atau bersandar kepada hukum zahir, nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Bersandar kepada hukum zahir, maka dia tetap sah. Tetap sah. Karena walaupun ada taraddud dan adamul jazmi. Jelas atau tidak? Nanti akan lebih jelas dengan contoh-contoh. Bil mithal yattadihul maqal.
Naam. Maka wa min thamma ay wa min dzalika. Kadang-kadang nih ada ustadz-ustadz atau santri bacanya suka wa min thumma. Salah tuh. Wa min thumma. Kalau thumma huruf atof. Wa min thamma ay wa min dzalika. Wa min hunaka. Wa min thamma bacanya. Wa min thamma, dan beranjak dari hal tersebut. Maka ta'til qaidatul atiyah. Datanglah kaidah berikut ini. Apa kaidahnya? Tardidun niyati. In istanada ila zahirin aw aslin sabiqin lam yadur. Wa in lam yastanid lidzalika batala. Ini merujuk dari keterangan tadi aja. Tardidun niyah, maju mundurnya dalam niat. In istanada ila zahirin, kalau dia bersandar kepada sesuatu yang zahir. Aw aslin sabiqin, atau hukum asal yang lebih lampau. Lam yadur, maka tidak berpengaruh, tidak berbahaya. Artinya tidak merusak niat. Taraddud niatnya tidak merusak niat. Tapi wa in lam yastanid, kalau dia nggak bersandar lidzalika kepada zahir atau aslin sabiqin, maka batala, maka dia merusak niat, membatalkan nih niat. Illatnya kenapa? Li'annahu ma'al istinadi ila aslin aw zahirin yu'addu jaziman bin niyah. Karena walaupun dia ragu-ragu, walaupun dia maju mundur, tapi ma'al istinadi, kalau dia bersandar ila aslin kepada hukum asal, au zahirin atau kepada hukum zahir, yu'addu jaziman, maka dia dianggap sebagai orang yang mantap bin niyah niatnya. Walaupun maju mundur, tapi kalau dikuatkan dengan hukum asal atau dikuatkan dengan hukum zahir, maka dihukumi jazim bin niyah, mantap dalam niatnya. Contoh, nanti contohnya min furu'il qaidah tuh, contohnya nanti min furu'il qaidah. Qala al-Izz bin Abdussalam, berkata Imam Izz bin Abdussalam Sultanul Ulama dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, kitabun azim jiddan. An-niyatu, yang namanya niat itu qasdun, tujuan, la yutasawwaru tawajjuhuhu illa ila ma'lumin au madhnun. Yang namanya niat itu tidak tergambarkan tawajjuhuhu, mengarahnya, tawajjuhu ay tawajjuhu qasdin. An-niyatu qasdun, niat itu adalah qasad. La yutasawwaru tawajjuhu, tidak tergambarkan tawajjuhnya, mengarahnya apa? Hu qasdun. Hu kembali kepada qasdun. Tidak tergambarkan tawajjuhnya qasdun illa ila ma'lumin au madhnun, kecuali tawajuh kepada sesuatu yang maklum, yang diyakini. Maklum itu berarti bil ilm, yakin, 100%. Au madhnun, atau sesuatu yang dhon, diduga. Maka yang namanya tujuan itu fala tata'allaq bimashkukin fi. Enggak boleh kita meniatkan sesuatu yang mashkukin fi, yang diragukan, 50-50. Mashkuk itu 50-50. Wa kadzalika la tata'allaq bil mauhum. Begitu juga niat itu enggak boleh berkaitan dengan sesuatu yang mauhum. Mauhum ini di bawahnya syak. 40, dari 40 ke 60, 40-nya itu mauhum. Ya. Ini kita mesti kembali ke maratibul ilm nih, maratibul ma'lumah. Di dalam usul fiqih, tingkatan maklumat itu maratibul ilm ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ilm atau yakin paling atas, paling tinggi. Sebentar. Ini sedikit dah kembali kita ke usul fikih untuk ngejelasin ibaratnya Izzuddin bin Abdul Salam. Sebenarnya ibarat Izzuddin bin Abdul Salam ini pelengkap aja ya. Maratibul ma'rifah. Maratibul ma'rifah itu ada 5 tingkatan. Maratibul ma'rifah ada 5 tingkatan. Ini lebih ke untuk mahamin ibarahnya Izzuddin bin Abdul Salam. Maratibul ma'rifah ada 5 tingkatan. Yang pertama al-ilm. Yang kedua adh-dhann. Al-ilm atau al-yakin. Yang ketiga asyak. Yang keempat al-waham. Yang kelima al-jahl. Ini mimbabil faedah bos. Ilm atau yakin 100%.
Dhon 50,01% ke atas. Itu disebut dhon. Syak 50-50. Waham kebalikannya dhon. Jadi kalau ada satu sisi itu antara dhon sama waham itu mutalaziman. Yang unggulnya disebut dhon, yang tidak unggulnya disebut waham. Marjuh dia, yang marjuhnya waham. Jahal, no. Bahkan kadang-kadang murakkab. Kalau salah, udah kagak tahu, so tahu, murakkab. Jahal dari dua. Ada basit, ada jahal, al-murakkab. Syuf, perhatikan baik-baik. Anda ngasih contoh yang gampang nih, sederhana. Siapa ya contohnya ya? Khidir. Khidir sama Ustadz Sultan. Akhirnya Khidir sama Ustadz Sultan. Ini karena Anda dekat, Anda yakin 100%. Ini Khidir, ini Ustadz Sultan. Berarti keyakinan Anda 100% bahwasanya ini Khidir, ini Ustadz Sultan disebut apa? Ilim. Karena 100%. Ilim, yakin 100%. Tapi ini dua-duanya sama-sama tinggi nih, sama-sama jangkung. Jalan dari jauh. Anda ragu. Begitu jalan dari jauh nih, jarak 100 meter Anda nggak bisa bedain. Karena mungkin sama-sama pakai gamis putih, sama-sama tinggi, tingginya sama, kurang lebih. Anda ragu, ini yang mana yang Khidir, yang mana yang Sultan. Ini sama-sama tinggi nih, Anda kagak ngerti nih, yang mana yang Khidir, yang mana yang Ustadz Sultan ada. 50-50. Keraguan Anda 50-50, betul-betul Anda nggak bisa mengunggulkan salah satu dari yang lain. Itu disebut apa? Syak. Disebut syak. Begitu makin dekat jaraknya 50%. Ini warna kulitnya beda nih. Kelihatannya yang sebelah kanan lebih putih, yang sebelah kiri agak hitaman dikit. Ya, yang agak putihan Ustadz Sultan namanya. Yang agak hitaman dikit apa namanya? Khidir, akhirnya Khidir. Haidar wala Khidir. Hah? Haidar. Yang lebih hitaman dikit Haidar. Cuman Anda masih belum 100% yakin. Cuman ada murajjeh. Ada yang membuat unggul. Nah, keyakinan Anda yang seperti itu disebut dhon. Disebut dhon. Sebaliknya, yang iteman ini berarti sultan. Kemungkinan yang iteman itu Ustadz Sultan, yang putihan itu Khidir, itu kemungkinan yang lebih kecil. Di waktu yang sama. Kemungkinan yang lebih kecil disebut waham. Berarti kalau di satu sisi orang punya dhon, pasti di sisi lain punya waham. Waham itu sisa ruang kemungkinan yang kecil terjadi. Dhon yang lebih besar, sisa ruangnya waham. Nah, begitu makin dekat, jelas 100%. Baru itu namanya ilim. Tapi nih Khidir Musa Sultan dari jauh. Terus Anda bilang, ini Ustadz Haris nih. Ini Ustadz Haris. Yang Anda tahu nggak sesuai dengan fakta, disebut apa? Jahal. Kalau Anda bilang doang, nih Anda nggak tahu nih dua siapa itu, jahal jahal basit, bodoh doang. Nggak tahu, udah selesai itu, Anda nggak tahu siapa. Udah kagak tahu, so tahu, padahal tinggi dua. Dia bilang, ini Ustadz Haris nih. Padahal tinggi dua-duanya, dia bilang Ustadz Haris. Itu namanya jahal murakkab. Udah bodoh, so tahu. Udah bodoh, salah lagi. Nyangka dirinya tahu. Hada maratibul ma'rifah. Kalau digambarin dalam bentuk lingkaran, bentuk lingkaran. Kalau 100% semuanya disebut apa? Ilim. Kalau 50-50 disebut apa? Syak. Tapi kalau seperti ini 70%. Ini 30%. Ini orang Ana ragu nih dari jauh. Ini Ustadz Haris apa Ustadz Sultan? 70% feeling Ana ini Ustadz Sultan karena tinggi. 30% Ustadz Haris. 70% yang kayak apa namanya kecenderungan Anda bahwasanya ini Ustadz Sultan disebut apa? Dhon. Disebut dhon. Nah, di saat yang sama 30% Anda punya dugaan kemungkinan itu adalah Ustadz Haris, disebut apa? Disebut waham. Jelas? Entum? Ini paling gampang sederhana. Kalau dibikin dalam lingkaran, sisa kemungkinan yang lebih kecil disebut waham. Nah, ini kembali ke pembahasan ibaratnya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam. Kata Izzuddin bin Abdus Salam, ya yang namanya niat itu qasad.
Bertujuan kepada sesuatu. Kalau bertujuan kepada sesuatu, sesuatu yang dituju nih bahasa gampangnya nih. Itu harus yang maklum, yang benar-benar diketahui, atau minimal yang madhnun, minimal. Maka nggak bisa tujuan itu berkaitan dengan sesuatu yang masykuk fi, yang 50-50, nggak bisa. Wa kadzalika la tata'allaq bil mauhum. Tujuan itu nggak bisa berkaitan dengan waham. Yang lebih parah lagi, nggak bisa. Minimal yang kita tuju sesuatu yang maklum atau yang madhnun. Yang kita yakin 100% atau minimal ada dugaan kuat ke arah situ. Itu tujuan. Kalau tujuan ke sesuatu yang ragu ya nggak sah tujuannya, niatnya. Begitu kepada sesuatu yang mauhum. Maka la budda an yakuna. Maka harus yang namanya tujuan itu an yakuna jazmuha ay jazmun niyah. An yakuna jazmuha ay jazmun niyah. Ya, tujuan yang ada dalam niat itu mustanidan bersandar kepada ilim, kepada pengetahuan yang pasti, au i'tiqad atau kepada yakinan, au kepada dhon, minimal kepada dhon. Enggak bisa kepada masykuk fi atau kepada mauhum. Kalau udah ke masykuk fi atau mauhum itu namanya taraddud dan adamul jazmi yang menafikan keabsahan niat. Jelas ya? Nah, Beb, ribet banget Beb. Ya lu begini aja ribet, ngaku mau kembali ke kitab dan sunnah mujtahid. Ibarat ulama begini aja gak paham. Kadang orang pengennya ijtihad langsung kembali kepada kitab sunnah. Nah, padahal dia memahami alat untuk ijtihad kepada Quran. Quran kan bahasa Arab. Sunnah bahasa Arab. Ada sekian ratus ribu hadis. Ada sekian banyak ayat. Yang ngegali hukum itu harus punya perangkat. Ini perangkat buat gali hukum nih. Perangkat yang sederhana aja nggak paham. Terus ente mau langsung gali hukum Quran Sunnah. Terus mau nyalain ulama. Gitu nggak usah kembali ke Syafi'i. Nggak usah kembali ke Hambali. Mereka manusia bisa salah. Pemahaman mereka aja bisa salah. Apalagi pemahaman ente. Pemahaman mereka bisa salah. Apalagi pemahaman ente. Maka lebih baik kita ikut pasti salah. Kemungkinan salahnya lebih besar. Maka kalau ngikut Imam Syafi'i itu bukan berarti nggak ngikut Quran Sunnah. Ngikut pemahaman Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngikut Imam Nawawi bukan berarti nggak ngikut Quran Sunnah. Ngikut pemahamannya Imam Nawawi kepada Quran Sunnah. Nah, karena pemahamannya beliau lebih afdal daripada pemahaman ente, pemahaman guru ente, gurunya guru ente. Masih kalah Imam Nawawi, Imam Syafi'i, imam-imam yang dulu-dulu yang dahsyat-dahsyat itu. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Itu udah tinggal terima kasih doang, mau ulama udah disajiin, tinggal makan doang. Makan aja kita ogah kadang-kadang. Udah tinggal belajar doang, ulama udah nyajiin semuanya. Wa min furu'il qaidah. Nah, termasuk furu' daripada kaidah ini. Apa? Lau iktada bi musafirin syakka annahu qasirun am mutim in qasara qasartu wa illa atmamtu fa qasara jazalahul qasru li anna dhahira min halil musafiri al qasru. Ya salam, fastanadat niyatul qasri ila hadha dhahir fasahat ta'liq. Ya salam, jamil jamil. Syuf contohnya kaidah ini. Di dunia ini istanada ila zahirin aw aslin sabiqin lam yadur wa illam yastanid lidzalika batalan. Ini kaidah yang ini nih. Furu'nya apa? Lau iktada bi musafirin. Kita sholat nih bermakmum sama musafir. Imam kita safar juga. Ini kita tahu imamnya musafir. Kecuali kalau kita nggak tahu imamnya musafir atau bukan. Ini kita tahu imamnya juga biasanya di rest area. Imamnya sama-sama parkir mobil sama kita musafir. Nah, cuman kita syakka, kita ragu. Annahu qasirun am mutimmun. Kita ini maju mundur. Ini dia qasar apa mutim 4 rakaat. Ragu nih. Imamnya nih qasar apa kagak nih. Akhirnya dia niatnya begini. Usalli fardhu dhuhri ma'muman. In qasaral imam qasartu wa illa atmamtu. Kalau imam qasar saya ikut qasar. Kalau kagak maka saya kagak qasar. Karena kan bermakmum ke orang yang ke qasar nggak boleh qasar. Kalau imamnya mutim, dia harus mutim. Nah, imamnya qasar, dia boleh milih. Boleh mutim, boleh qasar. Tapi kalau imamnya mutim nggak boleh qasar. Kalau mau qasar, imamnya harus qasar juga. Maka niatnya dicantolin. Ini sering nih kejadian nih, di rest area biasa aja deh. Ini imamnya qasar apa kagak ya? Qasar apa kagak ya? Maka dicantolin. Kalau dia qasar, saya qasar. Kalau dia kagak qasar, saya kagak qasar. Begitu bagaimana? Maka faqasara, kemudian akhirnya dia qasar. Ternyata imamnya qasar. Nah itu bagaimana niatnya sah apa kagak? Jazalahul qasru. Dia boleh qasar. Kenapa dia boleh qasar? Li'anna zahira. Karena zahirnya min halil musafiri, dari keadaan musafir qasar. Biasanya musafir itu qasar. Maka hukum zahirnya dia aslinya qasar. Maka kalau imamnya musafir biasanya qasar. Maka begitu kita cantolin ke niatnya imam tetap sah. Kenapa? Karena keraguannya bersandar kepada
zahir. Zahirnya musafirnya kosor. Kalau dia nyantolin keraguannya kepada sesuatu yang zahir, maka tetap sah. Jadi dhon dia. Fastanadat niyatul qasri, maka niat kosornya bersandar ila hadza zahir, kepada zahir ini. Zahir statusnya musafir. Kalau musafir biasanya kosor. Maka apa yang terjadi? Fasahhat ta'liq, maka ta'liqnya jadi sah. Walaupun taraddud tetap sah. Makanya kembali ke kaidah taraddudun niyati atau tardidun niyati. In istanada ila zahirin aw aslin sabiqin lam yadur. Wa in lam yastanid lidzalika batal. Tapi kalau enggak bersandar batal. Contoh yang kedua, lau nawa lailatas salasina min Ramadan. In kana min Ramadan wa illa fa ana muftir. Fa kana min Ramadan sahha shaumuhu li'annahu akhlasan niyata lil fardhi wa bana ala aslin wa huwa al istishab fa innal asla annahu min Ramadan. Syuf, perhatikan baik-baik. Lau nawa, kalau dia niat lailatas salasina min Ramadan, di malam ke-30 Ramadan. Ini belum ada kepastian nih besok puasa apa kagak malam 30 Ramadan. Mungkin pemerintah, mungkin zaman dulu kan nunggu pengumuman, mungkin jaraknya jauh. Dia datang dulu ke tempat hakim, dia nyari pengumuman apakah besok masuk Syawal apa belum. Kalau sekarang enak, ba'dal maghrib udah diumumin. Kalau dulu kan nggak begitu. Dulu kan hakimnya jaraknya di mana, pengumumannya di mana. Malam Ramadan, malam nawar salasin, dia niat di malam 30 Ramadan. Niatnya bagaimana? In kana min Ramadan, kalau besok Ramadan, fa ana shaim, ana puasa. Wa illa, kalau besok bukan Ramadan, fa ana muftir, berarti ana enggak puasa, berarti lebaran ana. Ternyata habis subuh baru datang tuh orang jam 7. Ana dapat kabar nih, ternyata mereka kemarin gagal lihat hilal. Berarti apa? 30 Ramadan lanjut. Nah, bagaimana tuh niat puasanya sah apa kagak? Kan ragu-ragu niat puasanya. Sah apa kagak tuh niat puasanya dalam kasus itu tuh? Kan ada taruh di dunia, ada muljazmi. Di sini dikatakan fakana min Ramadan, ternyata terbukti betul-betul Ramadan, sahha shaumuhu, puasanya tetap sah. Kenapa puasanya sah? Li'annahu akhlasan niyati lil fardhi, karena dia memurnikan niat lil fardhi, untuk puasa fardu. Niatnya pokoknya puasa fardu Ramadan. Terus wabana ala aslin, dan membangun kepada hukum asal. Wahwal istishab, itu bersandar kepada hukum asal, istishabul asal. Hukum asalnya apa? Fa innal asla annahu min Ramadan. Hukum asalnya dia adalah bagian dari Ramadan. Begini gambarannya. Kan itu masih 29 Ramadan kan? Yang jadi pertanyaan, udah masuk lebaran apa belum? Udah masuk Syawal apa belum? Berarti hukum asalnya masih Ramadan atau Syawal? Ramadan. Yang jadi pertanyaannya udah Syawal apa belum? Hukum asalnya adalah masih Ramadan. Maka keraguannya itu bersandar kepada hukum asal. Walaupun dia maju mundur nih, besok Ramadan bukan. Kalau Ramadan saya puasa, kalau kagak Ramadan kagak puasa. Tapi itu bersandar kepada hukum asal. Hukum asalnya masih Ramadan. Maka puasanya jadi sah. Jelas ya? Paham ya? Nah. La ilaha illallah. Bikhilaf ini farq. Intabihu farq. Bikhilaf, beda halnya. Ini mirip tapi hukumnya beda. Ini pentingnya fikih ini harus ngelotok. Mirip tapi hukumnya beda. Bikhilaf ma idza syakka fi lailati 30 min Sya'ban. Beda halnya kalau dia syak di malam 30 Sya'ban, dia syak. Di malam 30 Sya'ban. Berarti sebelumnya bukan Roma. Hukum asalnya Sya'ban. Yang jadi pertanyaan, Ramadannya udah masuk apa belum? Nah, idza syakka fi lailati 30 min Sya'ban. Ini syak ya. Enggak ada tanda yang menguatkan kalau besok Ramadan. Beda halnya kalau ada dhon nanti. Kalau ada dhon hukumnya lain. Ini syak. 50-50. Benar-benar 50-50. Syak ini Ramadan atau bukan besok. Ramadan atau bukan besok. Syak. Idza syakka fi lailati 30 min Sya'ban. Kalau dia syak di malam 30 Sya'ban. Hal huwa minhu atau min Ramadan. Apakah besok nih? Apakah Sya'ban minhu? Hal huwa minhu. Apakah dia termasuk Sya'ban atau min Ramadan? Atau dia masuk Ramadan? Fa'allaka niyata shaumi. Akhirnya dia ta'lik. Dia gantungkan niat puasanya. Bagaimana dia gantungkan? Waqala, dia berkata, in kana gadan min Ramadan sumtuhu an Ramadan. Kalau besok Ramadan berarti aneh puasa Ramadan. Wa in kana min Sya'ban, kalau besok ternyata Sya'ban fahuwa tatawu, ya maka puasa aneh niatin puasa tatawu, puasa sunnah aja. Niatnya ragu-ragu, taraddud. Dalam kasus ini taraddudnya sah apa enggak? Lam yujzi an Ramadan, enggak sah buat puasa Ramadan. Enggak sah buat puasa Ramadan. Kenapa?
Karena li'annal asla baqa'ush Sya'ban. Karena hukum asalnya itu masih Sya'ban. Sedangkan dia di sini ragu-ragu, taradud. Taradudnya nggak bersandar kepada asal. Taradud kalau nggak bersandar kepada asal, sah apa kagak? Nggak sah niatnya. Beda halnya kalau taradudnya bersandar kepada asal. Makanya ini kasusnya mirip tapi hukumnya beda. Kalau di akhir Ramadan, di 30 Ramadan, malam 30 niatnya digantungkan sah. Tapi di malam 30 Sya'ban niatnya digantungkan kagak, nggak sah. Yang membedakan apa? Yang pertama bersandar kepada asal. Sehingga taradudnya nggak mencegah keabsahan niat. Sedangkan yang kedua nggak bersandar kepada asal. Sehingga taradudnya mencegah keabsahan niat. Jelas ya? La ilaha illallah. Kemudian contoh yang ketiga, laukana lahu malun ghaibun, kalau dia punya harta yang gaib. Ini bukan harta yang gaib punya jin, bukan ya. Maksudnya harta gaib yang enggak di depan mata. Harta dia enggak di tangan dia. Malun ghaibun namanya itu, harta yang enggak di tangan dia. Laukana lahu malun ghaib, kalau dia punya harta yang gaib, la yatahaqqaqu baqa'ahu atau baqa'ahu, na'am. Yatahaqqaq huwa, dhamirnya kembali kepada huwa. Dia si pemiliknya itu. Laukana lahu malun ghaibun, kalau dia punya harta yang gaib, la yatahaqqaqu baqa'ahu, yang mana? La yatahaqqaqu baqa'ahu, dia enggak bisa memastikan apakah hartanya yang gaib itu masih ada apa kagak. La yatahaqqaq. Dia enggak bisa mastiin tuh. Fa akhraja zakah, maka dia keluarin zakatnya. Walaupun dia enggak tahu nih, ana punya apa namanya? Punya emas 5 kilo. Dikit, kagak banyak-banyak, 5 kilo doang. Nah, dibawa sama temen aneh. Cuman anak kagak tahu nih, temen aneh udah lama gak ada kabar. Apakah masih ada apa kagak tuh emas tuh. Udah deh, aneh jaga-jaga. Tuh kan emas punya aneh keluarin zakatnya. Dia keluarin zakat. Faqala, kalau dikatakan in kanal malil ghaib baqiyan fahada zakatuhu. Kalau tuh harta saya yang gak ada masih tetap baqiyan, masih ada. Kalau harta yang gak di tangan saya itu masih baqiyan, masih ada, maka fahada zakatuhu. Ini zakatnya saya keluarin. Wa in kana talifan, kalau hartanya ternyata udah rusak, udah nggak ada, udah hilang, fahada shadaqatun, maka yang saya keluarin saya niatin sedekah aja udah, bukan zakat. Niatnya ragu-ragu enggak? Ragu, taraddud, maju mundur. Akhirnya terbukti fabana baqauhu, di kemudian hari temannya datang, nih emas lo 5 kilo masih ada. Setelah setengah tahun. Maka bagaimana tuh zakat yang tadi sah apa enggak? Apakah dia harus ngeluarin zakat baru? Ajza'ahu, sah. Zakat yang tadi udah cukup, tetap sah. Ajza'ahu, tetap sah. Kenapa? Li'annal asla baqa'ul mal, karena hukum asalnya hartanya masih ada. Hukum asalnya ada. Hilang itu insiden. Hukum aslinya masih ada. Selama statusnya belum ketahuan hilang, berarti masih ada. Kalau udah status ketahuan hilang, baru kagak ada. Selama statusnya belum ketahuan hilang, masih ada. Berarti hukum asalnya masih ada. Li'annal asla baqa'ul mal. Hukum asalnya masih ada. Wadzahiru salamatuhu. Ini ditambah nih, bukan asal aja, zahir juga. Dan zahirnya yang namanya harta itu ya masih terjaga, masih selamat. Kalau udah dapat informasi hancur, baru udah gak selamat. Jelas ya? Nah, di sini walaupun taraddud, walaupun ragu-ragu maju mundur, tapi maju mundurnya ditopang dengan hukum asal, ditopang dengan hukum zahir, maka taraddudnya tidak menghalangi keabsahan niat. Zakatnya tetap sah, dia gak perlu ngulangin zakat lagi. Kenapa? Karena taraddud dunianya mustanidun ila aslin au zahir. Fastanada li hadzal asal, maka dia bersandar kepada hukum asal ini. Asal baqaul mal. Jelas ya? Tapi ini sebaliknya nih. Ini sebaliknya nih. Mirip tapi hukumnya beda. Syuf, ya ini ada hubungannya warisan nih. Wa mithluhu law akhraja khamsata darahim wa qala in kana qad mata muwarrithi. Ini ngarep banget ini. Wa antaqala maluhu ilayya irthan fa hadza zakatuhu wa illa fa sadaqatun lam yujzihu aniz zakah wa in bana kaunuhu al muwarrith wa kaunul muwarrith maitan li anna al asla baqaul hayah wa adamul irthi. ini ngarep ini, pengen buru-buru yang ngewarisin biar cepat mati, biar cepat dapat warisan. Ngarep. Nih contohnya nih, kasusnya nih. Ya. Walau akhraja khamsata darahim, dia ngeluarin zakat 5 dirham. Akhraja khamsata darahim, ngeluarin zakat 5 dirham. Waqala, Anda mohon diperhatikan domir-domirnya ya. Nah, minimal kalau nggak nyatat terjemahannya, minimal catat domir-domir itu diperhatikan.
Karena nanti kalau domirnya ada yang lewat, begitu baca lagi bingung. Nih domirnya kemana? Salah domir bisa salah pemahaman. Dulu saya ingat guru saya selalu bilang, kalau ulad domir la fahiman nahwal hamir. Yang paling susah dalam bahasa Arab itu salah satunya marja'ud domir, kembali domir. Kalau nggak ada domir, hatta himar paham nahu. Nah, kalau nahu cuma bicara mubtada, khobar, fi'il, fa'il doang, himar, keledai bisa paham ilmu nahu saking gampangnya. Cuman yang bikin sulit kadang-kadang dalam ilmu nahu itu melacak kembalinya domir. Walau akhraja khamsata rahim, kalau dia mengeluarkan. Nah, di sini maf'ulnya mahdhuf. Lau akhraja khamsata rahim untuk apa? Liz zakah. Penjelasannya enggak ada liz zakah. Atau la akhraja zakatahu khamsata rahim. Nah, in kana qatata muwarrithi. Terus dia mengatakan, kalau orang yang warisin saya, nah dia ini nggak punya duit sebenarnya, cuman dia udah target, ini gue bakal dapat warisan 1 M nih, cuman orangnya belum mati, nggak ketahuan nih orangnya di luar negeri. Kalau dia mati, saya otomatis punya 1 miliar. Nah, kalau dia masih hidup, saya belum punya, karena kan harta warisan itu baru sah pindah kepemilikan setelah muwarithnya mati. Muwarithnya mati, begitu muwarith mati, otomatis itu pindah kepemilikan. Begitu muwarith mati, otomatis pindah kepemilikan. Makanya Imam Az-Zarkashi di dalam ketika menjelaskan nazariyatul milik, teori tentang kepemilikan, min asbabil milik, termasuk sebab kepemilikan apa? Selain syiro, selain selain hibah, enggak wakaf, bukan semuanya. Salah satunya apa? Iris. Iris itu termasuk min asbabil milik. Begitu statusnya iris, kapan dinyatakan status iris? Ketika mati. Idza matal muwarith. Begitu matal muwarith otomatis, walaupun belum ditransfer, walaupun belum dihitung, hitungnya belakangan, otomatis pindah ke pemilikan. Cuman dia baru tahu bagiannya berapa setelah dihitung. Atau dia ahli faraid udah ngerti, bagian gue segini nih. Ini utangnya segini, dia bagian gue ntar segini. Dia udah tahu, tuh otomatis begitu meninggal jadi kepemilikan dia. Nah, cuman ini kepedeannya offside. Nah, in kana qad mata muwarithi, kalau yang mau ngwarisin aneh udah mati, ya, wantaqalama lahu ilayya irsan, dan hartanya udah pindah ke saya sebagai warisan, maka fahada zakatuhu, nih zakatnya saya keluarin 5 dirham. Wa illa, kalau kagak, fasodakotun, maka cukup sedekah aja tuh saya niatin. Nah, lam yujzihu, kalau begini bagaimana? Kalau tahu-tahu ternyata udah meninggal dan benar-benar harus bayar zakat, bagaimana? Lam yujzihu aniz zakah, nggak sah itu buat zakat hitungannya. Kenapa nggak zakat? Nggak sah karena taruh dudun nih niatnya ragu-ragu. Niatnya ragu-ragu. Wa in bana kaunul muwarith maitan, walaupun setelah itu terbukti, oh ternyata emang udah mati, walaupun terbukti, setelah itu belakangan baru terbukti. Setelah dia ragu baru terbukti, ternyata udah mati. Kenapa? Li'annal asla baqaul haya, karena hukum asalnya orang masih hidup udah mati. Hukum asalnya masih hidup. Wa adamul irthi, hukum asalnya itu uang punya orang yang tadi itu yang muwarith atau punya dia? Punya muwaris, sampai dia meninggal baru pindah kepada waris. Karena hukum asalnya ya haya, masih hidup. Hukum asalnya ada mulirti, dia nggak dapat warisan hukum asalnya selama dia masih hidup. Karena hukum asalnya demikian, maka ragu-ragunya dia nggak didukung dengan hukum asal. Ragu-ragunya dia nggak didukung dengan hukum zahir. Karena ragu-ragunya nggak didukung dengan hukum zahir, maka di situ merusak nih niat. Makanya zakatnya kagak sah. Berarti dia harus ngeluarin zakat lagi setelah itu. Begitu wajib zakat, ada haul, wajib zakat, wajib ngeluarin zakat lagi yang tadi nggak dianggap zakatnya. Jelas atau tidak? Paham ya? La ilaha illallah. Dikit lagi. Lau tayaqqanal hadatsa wa syakka fit taharati. Ini semua kembali ke kaidah tadi itu. Taruh di dunia ini istana ila zahiran wa sabiqin lam yadur wa in lam yasdid lidzalika batala. Yang keempat, lau tayaqqanal hadatsa wa syakka fit taharati, kalau dia yakin hadas, nah yang tadi saya jelasin nih, maka nggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, cukup saya baca aja. Lau tayaqqanal hadatsa, kalau dia yakin hadas wa syakka fit taharah, dia ragu udah bersuci apa belum. Yakinnya hadas, yakin baru bangun tidur, atau yakin habis dari kamar mandi cuma ragu tadi udah wudu apa belum ya. Maka fatawaddo'a, kemudian dia wudu biniat, dengan niat. Oh tadi Anda salah, tadi Anda terbalik. Afwan. Tadi Anda ngasih contohnya terbalik. Afwan. Samihuna. Baik. Lau tayaqqanal hadatsa, dia yakin hadas, wa syakka fi taharah, dan ragu dalam taharah. Fatawadda'a biniyati, kemudian dia wudu dengan niat, in kana muhditsan fahudu'i, kalau aku muhdits maka aku wudu. Wa illa, kalau aku enggak muhdits maka fahwa wudu'u tajdidin, maka ini adalah wudunya
tajdid. Maka thumma bana anna, benar tadi Anda ngasih contoh begitu. Betul, Anda ngasih contoh begitu tadi. Naam. Thumma bana annahu kana qad tawadda'a sahha wudu'uhu li'anna al-asla baqa'ul hadas. Ya kalau dia ragu apakah hadas apa enggak. Kalau dia yakin hadas, wa syakka fi taharah, kemudian ragu udah wudu apa belum ya? Fatawadda'a biniyah, kemudian diwudu. Niatnya bagaimana? In kana muhditsan, kalau aku memang hadas bahwa wudu'i, maka ini wudu'ku untuk raf'ul hadas. Wa illa, kalau aku enggak ada hadas, maka fahuwa wudu'u tajdidin, maka wudu'nya niatnya tajdid. Tsumma bana, kemudian nampak annahu kana qad tawadda, ternyata dia udah wudu. Maka apa yang terjadi? Sahha wudu'uhu, wudu'nya tetap sah. Kenapa? Li'annal asla baqa'ul hadas. Tsumma bana annahu kana qad tawadda sahha wudu'uhu. Kemudian nampak bahwasanya ternyata dia memang belum wudu. Nah, akhirnya dia wudu, maka sah wudunya. Tsumma bana annahu kana qad, ternyata dia udah wudu, sah wudu'uhu, maka wudunya sah. Li'annal asla baqaul hadas, karena hukum asalnya masih ada hadas. Walaupun wudunya taraddudun niyah, tapi tetap sah karena mustanidin ila aslin. Hukum asalnya masih ada hadas. Walau tayakkana taharata, kalau dia yakin tahara wa syakka fil hadas, tapi dia ragu hadas. Yakin dia udah wudu, ragu udah batal apa belum ya? Fatawadda'a biniyatin, maka dia wudu dengan niat mutaraddidan, dalam keadaan maju mundur. Niatnya kita itu, kalau ini aku udah ada hadas, maka ini wudunya raf'ul hadas. Kalau aku belum ada hadas, maka wudunya untuk tajdid. Tsumma bana, kemudian nampak annahu qad ahdas, ternyata dia udah hadas. Setelah dia wudu baru nampak, ternyata tadi dia wudu dalam keadaan udah hadas. Maka lam yujzi wudunya kagak sah. Kenapa? Karena ada taraddud. Dan li'annal aslah wa taharah, hukum asalnya adalah suci. Taraddudnya dia tadi enggak, kalau ilat enggak sahnya karena taraddud. Ilat enggak sahnya karena taraddud. Ada taraddud dunia di situ. Nah, kenapa taraddud dunia di sini menyebabkan enggak sah? Karena dia enggak berkaitan, enggak bersandar kepada hukum asal. Hukum asalnya suci. Karena dia enggak bersandar kepada hukum asal, maka taraddud dunia menyebabkan niat jadi tidak sah. Jelas ya? Paham, Tom? Nah, tapi ada pengecualian. Kaidah ini ada pengecualian. Mustasna. Mustasnal kaidah. Ma yustasna minal kaidah. Pengecualian dari kaidah ini apa pengecualiannya? Yu'zar fit taraddud fin niyah lid-darurah. Ya, kadang-kadang dispensasi, diuzur. Yu'zar, dapat dispensasi fit taraddud niyah, di dalam urusan taraddud. Maju mundur dalam niat. Nggak apa-apa, nggak membatalkan. Ada kalanya didispensasi. Untuk apa? Lid-darurah, karena darurat. Mau kagak mau. Mau nggak mau, ya harus emang maju mundur niatnya. Kalau dianggap nggak sah, ya repot dong. Wa min amsalatihi, contohnya apa? Taraddud finniyah yang ma'zur, yang nggak masalah. Contohnya, man nasiya sholatan, orang yang lupa sholat. Minal khamsi, daripada sholat 5 waktu. Ya. Ente lupa, syuf, perhatikan baik-baik. Ini di Minhaj ada gambarannya nih, di Minhaj. Ente lupa. Kemarin pokoknya saya ada satu sholat yang saya tinggalin bulan lalu. Bulan lalu di tanggal 2, ada satu sholat dari 5 sholat yang saya tinggalin. Ini gambarannya begitu tuh. Cuman saya lupa itu sholat apa yang saya tinggalin ya. Yang pasti ninggalin sholat wajib qadha apa kagak? Wajib. Cuman saya lupa itu sholat apa yang saya tinggalin ya. Apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Pokoknya tanggal 2 bulan lalu saya ninggalin satu sholat. Tapi saya lupa sholat apa yang saya tinggalin. Sedangkan dalam sholat itu niatnya harus jelas sholat apa. Dan dia kan wajib qadha nih ninggalin sholat. Maka apa yang dia lakukan? Fayalzamuhu an yusalliyal khamas. Dia wajib sholat 5-5-nya. Qadha 5-5-nya. Kenapa? Karena kalau dia qadhanya subuh doang misalkan. Tapi dia ragu, yang saya tinggalin subuh apa bukan ya? Kalau dia zuhur doang, yang dia tinggalin zuhur apa bukan ya? Kalau asar doang, yang dia tinggalin asar apa bukan ya? Maka dia harus sholat 5-5-nya. Kenapa? Karena kalau dia sholat 5-5-nya, salah satu yang dia tinggalin pasti ketutup. Tapi kalau ada satu yang dia tinggalin, bisa jadi itu ternyata yang dia tinggalin, yang dia kagak lakuin. Jelas apa kagak? Nah, ketika sholat 5 itu kan masing-masing ada maju mundur tuh. Ini apa bukan ya, ini apa bukan ya, ini apa bukan ya. Tapi karena 5-5-nya dilakuin,
Salah satunya udah pasti tepat, maka maju mundur taradud di 5 itu ma'dzur, nggak masalah. Didispensasi. Karena kenapa? Karena darurah. Lid darurah, yu'dzar lid darurah. Hah? Nggak mau bazir, pahalanya lebih. Pahalanya lebih 5 sholat, 1 ganti 5. 6, jelas ya? Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau ada utang sholat jangan ditunda-tunda. Ente begitu ragu berapa, harus ngambilnya yang lebih hati-hati. Ragu nih Beb, saya punya utang berapa ya? 20 kali apa subuh, apa 30 kali subuh ya selama setahun ya. Nah, ente mesti ngambil yang lebih banyak. Karena dengan ngambil yang lebih banyak otomatis nggak ada yang ketinggalan. Ngambil yang lebih dikit kemungkinan ada yang ketinggalan. Makanya godok jangan ditunda. Tunda. Beb, bagaimana Beb? Kalau dari kecil, dari muda nih brengsek, dari habis balik, agak sholat 10 tahun. Habis itu tobat. Kan mesti kodok tuh pelan-pelan tuh. Ya dikira-kirain aja. Jangan terlalu dipikir susah, orang udah mau tobat, ente galakin, akhirnya balik lagi, udah mendingan gue brengsek lagi dah. Ribet banget tobat. Dikira-kirain, kira-kira berapa sholat yang dia tinggalkan. Sambil istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu. Bukan berarti digugurin godoknya ya. Godok tetap, bukan berarti digugurin godoknya. Ya, illa ala madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kecuali menurut pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal, orang kalau ninggalin sholat karena tidur, mesti kodok. Tapi kalau ninggalin sholat karena sengaja, dia nggak bisa kodok. Nanti diazab aja sekalian di neraka. Yang lebih parah. Alhamdulillah. Menurut dia hadis kodok itu khusus buat tidur. Tidur. Man nama an salatin fadzakaraha falyaqdiha idza dzakaraha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan enggak. Ente ninggalin sholat sengaja ya tidur min babil aula fahwal khitab mafhum muwafaqah min babil aula fahwal khitab. Kalau ninggalin karena tidur aja mesti godok, apalagi ninggalin sengaja fahwal khitab. Dan ada dalil lain, Anda lupa ada dalil lain yang menguatkan pendapat jumhur dalam masalah ini. Ya, ya orang tobat ninggalin sholat 10, kecuali murtad ya, kecuali bukan murtad, kecuali orang mu'alaf. Kalau mu'alaf kan al-Islam yajibu ma qablah. Tapi ini muslim, ninggalin sholat 10 tahun, ini mesti kodok 10 tahun. Daripada ente nanti repot di neraka, kodok pelan-pelan, pelan-pelan. Ini madhabnya Imam Haddad. Kalau ngikutin pendapat Ibnu Hajar keras. Ente mesti ngabisin semua waktu di luar waktu yang ente harus pakai buat nyari nafkah, di luar waktu yang dipakai buat makan, sisanya waktu dipakai buat kodok. Nggak boleh pakai buat sholat sunnah. Nggak boleh buat pakai yang lain-lain. Itu pendapat Ibnu Hajar tuh agak keras dalam masalah ini. Kalau pakai waktu buat yang lain, buat duduk-duduk, nyantai-nyantai, apalagi main HP, apalagi buka WhatsApp, apalagi berdebat dulu di grup madros. Agak boleh tuh. Pendapat Ibnu Hajar. Tapi Imam Haddad mengatakan lah ada taisir dari sini. Islam nggak terlalu seperti itu. Akhirnya orang nggak mau tobat kalau begitu. Orang nggak mau tobat nanti kata Imam Haddad. Jangan terlalu dikerasin seperti itu, tapi juga jangan ngegampangin. Dituntun untuk kodok pelan-pelan. Sabar Nabi sholat zuhur, ajak lagi buat kodok zuhur 2 kali habis itu. Sabar Nabi sholat subuh, ajak lagi buat kodok subuh. Terus diusahakan, dicatat sampai kira-kira berapa tahun dia ninggalin, tinggal dikali aja. Sambil pelan-pelan, sambil istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu. Nah, Imam Haddad ini ijtihadnya beliau ijtihad da'awi. Ijtihad yang lebih mendominankan unsur dakwahnya. Ada min ikhtiarat Imam Al-Haddad. Termasuk pendapat yang dipilih Imam Haddad masalah fikih ini. Masalah ini nih. Masalah qada'us salah bagi tarikus salah. Orang yang tobat meninggalkan salat. Jelas ya? Lau ikhtalata muslimuna bi kufar. Ini contoh yang kedua nih yang darurah. Lau ikhtalata muslimuna bi kufar. Kalau orang muslim campur sama orang kafir. Wa ta'adzara tamyiz, dan enggak mungkin dipisahin. Nih jenazah nih, jenazah. Na'udzubillah min dalik, misalkan ada bencana. Ada bencana tsunami nimpa satu kelurahan. Kelurahan itu isinya orang muslim dan orang kafir. Kan kalau orang muslim kan wajib dimandiin enggak? Wajib, selama bisa dimandiin, wajib dimandiin. Selama masih memungkinkan ya buat dimandiin ya. Ini saya bicara gambarannya masih memungkinkan buat dimandiin. Azan? Baik. Apa namanya? Kita dengarkan azan dulu, fadhol, ada yang azan. Nanti habis itu kita lanjutkan lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatil qaimati sayyidina Muhammadin Rasulullah. Baik, kita melanjutkan sedikit lagi. Lau ikhtalata muslimuna bi kufar wa ta'adzara tamyiz. Ini bicara kalau di satu wilayah bercampur antara mayitnya orang Islam dan mayitnya orang kafir. Misalkan terjadi musibah, ya, dan mayitnya masih mungkin untuk dimandikan. Beda halnya kalau udah nggak mungkin untuk dimandikan, maka beralih ke tayammum. Kalau nggak mungkin dimandikan, maka yummima, ditayammumkan. Maka ini bicara kalau mayitnya masih bisa dimandikan. Kan mayit muslim tetap wajib dimandiin, tetap wajib dikafanin, tetap wajib disolatin. Misalkan satu kelurahan kena tsunami. Di satu kelurahan itu campur antara mayit muslim dengan mayit kafir. Udah nggak ketahuan yang mana yang muslim, mana yang kafir, gak bisa dibedain. Sedangkan yang muslim wajib dimandiin. Maka bagaimana di sini? Law ikhtalata muslimuna bi kufar, kalau bercampur antara muslim dengan kafir, wa ta'adzara tamyizu, dan nggak bisa dibedakan. Kalau masih bisa dibedakan berarti dibedain, dipisahin. Ini wa ta'adzara tamyiz, dan udah nggak bisa dipisahkan. Wajib ghuslul jami', wajib dimandiin semuanya. Semuanya wajib dimandiin, baik yang muslim atau yang kafir. Wa takfinuhum, dan wajib dikafanin semuanya. Wassalatu alaihim, wajib disolatin semuanya. Wa dafnuhum, dan wajib dikubur semuanya. Kenapa? Idz la yatimul wajibu illa bidzalik, karena enggak sempurna kewajiban menjalankan proses kepada jenazah yang muslim kecuali dengan hal itu. Kalau enggak semuanya dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, nanti takutnya ada muslim yang enggak kebagian. Sedangkan muslim wajib diperlakukan seperti itu. Ini karena udah kecampur, ya udah semuanya aja. Kalau semuanya diperlakukan seperti itu, berarti muslimnya kena semua enggak? Ya kena semua. Nah, ini enggak bisa dijalankan kecuali dengan hal tersebut. Thumma insya'a. Nah, kemudian sholatnya bagaimana caranya nih? Ini dari Mughnil Muhtaj. Ya salam. Thumma insya'a. Kemudian kalau dia pengen, nih sholatnya ada dua opsi. Ada dua pilihan cara sholatnya. Shalla alal jami'. Sholatin semuanya. Daf'atan sekaligus. Sholatin semuanya sekaligus. Biqasdil muslimin minhum. Dengan niat nyolatin yang muslim doang. Jadi sholatinnya semuanya. Niatnya hanya nyolatin yang muslim saja minhum. Wahwal afdal wal mansus, dan ini cara yang afdal dan yang mansus, yang ada nas dari Imam Syafi'i. Nah, mansus itu ada nas berarti dari Imam Syafi'i. Karena mendoakan rahmah
dengan mayit kafir itu, untuk mayit kafir nggak boleh hukumnya. Makanya kita jangan latah ikut-ikutan. Begitu ada kasus Sambo, korbannya Brigadir J. Kesian nih almarhum Brigadir J. Almarhum tuh doa birrahmah, isim maf'ul. Artinya rahimahullah, itu doa itu. Ente ngomong sian nih almarhum Brigadir J, nggak boleh, itu kafir. Iya dia korban, Kita mengecam pembunuhan bighairi hak tuh salah. Tapi ngedoain mayit non muslim dengan almarhum nggak boleh. Jelas ya? Makanya di sini hatta nyolatinnya diniatin yang disolatin siapa? Untuk walaupun mayatnya kecampur. Tapi biqasdil muslimina minhum, niatin nyolatin hanya untuk yang muslim doang. Walaupun ditaruh di situ juga. Kenapa? Li'annahu laisa fihi salatun ala man la yusalla alaih. Ya karena laisa fihi salatun, enggak ada salat, laisa fihi salatun, enggak ada salat ala man la yusalla alaih, bagi orang yang enggak disolatin, itu orang kafir. Begitu kita nyolatin muslim doang, ya kita nyolatin dan kita niatin khusus untuk yang muslim doang, otomatis yang enggak muslim ya enggak kena emang. Walaupun ditaruh di situ. Yang enggak muslim ya enggak ikut kesolatin walaupun ditaruh di situ. Li'annahu laisa fihi salatun, karena di dalamnya laisa fihi salatun, enggak ada salat ala man la yusalla alaih, bagi yang tidak disolatin. Wan niyat jazimah, dan niatnya jazim, jelas nggak ada masalah. Niatnya jazim, sholat hanya untuk yang muslim. Wa imma an yusalli. Nah ini nih, ini yang masuk ke kaidah mustathna kaidah nih. Ini yang kedua nih. Cara yang kedua bagaimana? Imma an yusalliya, dia nyolatin ala wahidin fawahidin, disolatin satu-satu sama dia. Tapi cara nyolatinnya nih yang pakai taradud. Nawian, dia niatin as-salata alaih, untuk nyolatin kepadanya. In kana musliman, kalau muslim. Jadi niatin nyolatinnya, jadi satu-satu nih disolatin. Taruh mayitnya 100 atau 50. Disolatin atu-atu, udah gak bisa dibedain yang mana yang muslim, mana yang kafir. Disolatin atu-atu. Setiap nyolatin, nawaitu shalah ala hadal mayyit in kana muslim. Kalau dia muslim. Niatnya pakai in kana muslim, taradud. Kalau dia muslim. Sampai doanya nih wayakul, ketika doanya gimana? Allahumma gfir lahu in kana musliman. Allahumma gfir lahu in kana musliman, ya Allah ampuni dia kalau dia muslim. Haking nggak bolehnya itu. Maka jangan main asal almarhum aja, mendiang. Kalau orang bukan muslim, mendiang, nggak usah sebut almarhum, nggak boleh, hukumnya haram. Dalam indana madzhab Syafi'i nggak boleh. Allahumma gfir lahu in kana musliman, warhamhu in kana musliman, wa'afihi in kana musliman, wa'fu anhu in kana musliman. Makin panjang makin ribet cara ngedoainnya ente. Wa yu'dzaru fi taraddudin niyah, dan di sini bagaimana kan niatnya taraddud. Salat jenazah niat taraddud, sedangkan taraddud itu munafilil lil jazam, munafilin niyah. Niatnya taraddud. Kok bisa sah? Wa yu'dzaru fi taraddudin niyah, di dalam kasus ini yu'dzaru, didispensasi, diudzur fi taraddudin niyah, di apa namanya? Bukan dispensasi, ditoleransi. Udzur itu toleransi. Ditoleransi. Fi taraddudin niyah, jadi maafkan kalau niatnya taraddud fi hadzal hal, dalam keadaan ini. Kenapa? Lidh-dharurah. Karena dharu. Dan qiyasan, syuf qiyas. Kaman nasiya salatan minal khamas, ya salam. Fuqaha tuh kalau nyebutin kaman, dia dikiaskan kepada orang yang lupa salah satu salat dari 5 waktu. Dikiaskan kepada kasus yang sebelumnya itu. Kaman, sama. Nah, wallahu a'lam bishawab.